Satu kali Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, hadis sahih. Sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma, yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabi-nya. Hadis sahih. Qala jawful lailil akhir wa duburis salawatil maktubah. Kata Nabi, ada dua waktu yang istimewa. Oke, waktu kita terbatas. Sekarang kita ada bagian titik-titik akhir di pembahasan bab sholat. Nanti kalau sudah beres semua, saya review dari awal sampai akhir dengan menggunakan satu perangkat ya. Nanti mungkin saya minta teman-teman siapkan infocus. Saya sudah buat PowerPoint, sudah ada, sudah lama. Mungkin nanti setelah selesai saya urutkan dari awal dalam bentuk gambar untuk mengingatkan kita semua. Dan boleh di copy, saya tidak punya hak cipta. Ya, Anda boleh copy, sebarkan lagi, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam titik bahasan terakhir dalam bab sholat sebelum amalan pasca salam, yaitu amalan di penghujung sholat sebelum salam. Kita buka dengan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3499. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini referensi pertama, jadi kalau nanti ada yang tanya kita bisa jawab. Riwayat At-Tirmidzi. Oke. Nomor hadis 3499. Dibiasakan pakai ini ya. Ini asalnya begini. At-Tirmidzi. Asalnya begini. Oke. Dari kata Tirmidz. Ada yang menyebut Turmuz. Ini nama daerah. Ya, daerah yang sekarang ini dulu masuk pecahan Soviet. Sekarang di wilayah Tan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan sekitaran itu. Nama aslinya Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Cuma beliau ini tumbuh dan berkembang di daerah Tirmidz. Sehingga disebut At-Tirmidzi. Orang yang tumbuh besar sampai wafat di daerah Tirmidz. Biasanya begini. Kalau ada al atau at, ujungnya i, itu sudah rumus menunjuk pada daerah. Asal tidak kepada nama atau identitas. Jadi kalau kita ingin katakan begini, saya berasal dari tempat A dan Islam sudah datang ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam. Atau ingin menunjuk daerah saja tanpa membawa identitas agama, maka tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Pernah dengar Al-Bukhari? Ya kan? Ya, pengarang Sahih Al-Bukhari itu kan nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Nah, karena daerahnya dari Bukhara, beliau ingin katakan begini, saya dari Bukhara, bukan dari Arab. Ya, maka beliau katakan Bukhara tambah al di depannya, Al-Bukhari, ujungnya i, Al-Bukhari. Ada ahli hadis terbaik di bumi di abad ini yang telah wafat. Ya, sebelumnya. Gelarnya Musnid. Musnid itu gelar cukup tinggi. Musnid itu ahli sanad. Musnid ad-dunya, ahli sanad sedunia. Sanad itu silsilah orang yang meriwayatkan sampai Nabi. Bisa, pernah dengar hadis ini? Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu kan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitabnya nomor hadis 4719. Tapi kan Imam Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Karena lahir jauh setelah Nabi wafat. Dari mana Al-Bukhari mendapatkan hadis itu? Terus kita runtut. Ya. Misalnya,
Al-Bukhari ini menerima hadis dari sebelum orang-orang sebelumnya sampai ke Nabi. Maka Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis dari Al-Hajjaj. Hajjaj menerima hadis dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Ali bin Abi Thalib dan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dan Ali radhiyallahu taala anhuma menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, urutan dari tadi sampai ke Nabi itu dari Hajjaj bin Minhal sampai dengan ke Nabi itu disebut sanad namanya. Ada orang ahli sanad semuka bumi ternyata bukan dari Arab, dari Padang. Dari Padang. Namanya Syekh Yasin. Karena dari Padang, beliau perkenalkan diri pakai al dan i di ujungnya. Syekh Yasin Al-Padangi. Kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, kenal di mana? Oke. Pendiri Muhammadiyah ya, 18 November 1912, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendirian Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Itu punya guru yang sama di Mekah. Jadi keduanya belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah, namanya masih Muhammad Darwish, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti pulang dari guru ini ke tanah air, ganti nama jadi Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerebek, bin Maulana Ishaq, anak dari Ahmad Jumadil Al-Kubra. Ahmad Jumadil Al-Kubra ini anak dari keturunan Ali Zainal Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ya, itu belajarnya di Syekh Ahmad Khatib, orang Minangkabau. Maka dikenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Anda kalau mau bikin itu boleh. Jangan Mas Tengku Wisnu umrah, kenalan sama orang Arab. Anak Tengku Wisnu Al-Bintaroi. Oke. Tanggerangi Jakarta. Biasanya kalau Jakarta kurang enak, pakai Betawi gitu. Ya. Oke, ini yang mau saya katakan begini. Syekh Muhammad ini punya kebiasaan sangat menarik. Rajin tahajud, rajin puasa sunnah, Quran hafal, hadis sudah pasti, dan beliau mengarang kitab hadis dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi atau Jami At-Tirmidzi. Ini di akhir hidupnya, teman-teman, tumbuh, berkembang, wafat di Tirmidzi, di akhir hidupnya buta matanya. Saking rajinnya baca dan menangis dalam doanya, dalam salatnya. Ketika ditanya, Syekh, kenapa Anda mesti seperti ini? Jawabannya, maksudnya gini, Anda sholat tuh sampai menangis, sampai buta matanya, kenapa mesti seperti ini gitu? Apa jawabannya? Kata beliau, aku takut kalau aku pulang kepada Allah, amalanku itu masih belum dianggap cukup. Aku takut saat pulang kepada Allah, amalku masih belum dianggap cukup. Saya katakan pada teman-teman, kalau ada orang sangat saleh, bangun tiap malam, hafal Quran, hafal banyak hadis, menulis kitab hadis, rajin puasa, dan masih mengatakan, menangis sampai buta mata, masih mengatakan, aku takut kalau pulang, bekalku masih belum dianggap cukup. Maka bagaimana dengan kita yang barangkali sampai hari ini Quran masih belum konsisten, walau sekedar dibaca, hadis belum banyak kita kemudian pelajari, tiap malam belum tentu kita bangun, dan kita masih menambahkan surga Firdaus, tapi seberapa banyak amalan kita yang bahkan di ujung-ujung hidup kita pun masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan sepuh, karena setiap kita selalu berada di ujung kehidupan. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Wafat, kematian tidak mengenal sakit, karena banyak orang sehat pun wafat. Wafat tidak mengenal usia, karena mungkin cucu wafat duluan dibandingkan dengan kakek neneknya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, setiap kita belajar hadisnya, maka mengalir pahala untuk Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Beliau menceritakan satu kali qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, hadis sahih. Sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma', yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabi-nya. Hadis sahih. Qala jawful lailil akhir wa duburis salawatil maktubah. Kata Nabi, ada dua waktu yang istimewa. Jawful lailil akhir, di penghujung setiap malam.
Saat akan berjumpa, bertemu dengan subuh. Oke, saya berikan rahasia ya. Di antara kita saja. Saya bagi waktu dulu gini. Ini waktu malam. Waktu malam itu disebut lail, teman-teman. Lail. Al-lail. Sedikit. Ada lail, ada lailah. Itu beda ya. Oke, kalau lail itu menunjuk waktunya, malam. Waktunya saja. Terbentang dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau sekarang misalnya ba'da isya jam 7.30, jam 8 lah, jam 20 PM misalnya. Jam 8 PM malam sampai jam 4 misalnya. 04.00. Menjelang subuh. Ini lail. Waktu malam. Jadi kalau Anda menemukan kalimat lail, layali, lela, lili, lala, itu artinya malam dalam bahasa Arab. Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya. Lail. Tapi kalau ada tak di ujungnya, lailah. Ini. Lailah. Maka tak ini menunjuk sifat. Sifat istimewa yang ada di malam itu. Bukan pada waktu, tapi menunjuk keistimewaan yang ada di malam itu. Misal, Al-Quran turun di satu malam. Malamnya istimewa. Malam Al-Qadar namanya. Maka malamnya disebut lailah, bukan lail. Maka turun surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Taknya ada. Ini menunjuk di malam itu istimewa. Beda dengan malam biasa. Tapi kalau lail saja itu malam. Nah, lail itu setidaknya dibagi dua bagian. Awalnya ini ba'da isya, ujungnya fajar. Dari sini terbentang sampai ke fajar, di sini kurang lebih 15 sampai dengan 25 menitan lah. Ada yang disebut dengan sahar, sin, ha, ra, saharun. Jamaknya disebut ashar. Waktu singkat menjelang fajar, sekitar 15 sampai 25 menitan. Nah, ini sudah meninggalkan lail, masuk ke fajar, masuk waktunya disebut dengan sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur namanya. Oh, nggak pakai sahur. Sahur. Oke. Pernah dengar makan sahur ya? Maksudnya makannya dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau kita ingin sahur di bulan puasa atau puasa sunnah, maka rumus dari Nabi ya tasaharu, makannya di waktu sahar, jangan terlalu awal. Sebab kalau kita makannya dari jam 2, ya, subuhnya masih 4:30, nanti nahan laparnya terlampau lama. Makanya rumus Nabi-nya dekatkan ke fajar. Ya, 20 menit sebelum fajar, sehingga energinya terkumpul, nanti dipakai ibadahnya masih kuat. Kan ketika bergerak metabolisme dalam tubuh kita, jadi energi dipakai untuk ibadah, semakin waktunya menipis di sini ke fajar, semakin banyak kita bisa menggunakan untuk ibadah. Makanya bawaannya nggak tidur terus. Banyak hadis palsu berkeliaran di bulan Ramadan. Di antaranya tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis palsu. Sekarang dari sekarang. Nah ini, teman-teman, ini kata Nabi, potensial diijabah doa pada saat itu. Makanya kalau sedang Ramadan, saat sahur itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, yang kalau ngaji, kalau apa, jangan berhenti dimakan. Kalau bisa, kalau sudah makan, duduk sebentar. Ada amalan dalam Al-Quran yang kalau kita kerjakan, itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini, itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Itu ada di Quran, surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Surah 51 ayat 18, surah Az-Zariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang ketiga masuk waktu sahar. Kenapa dijamaahkan? Karena dia kerjakan setiap hari. Sering maksudnya. Jadi bukan cuma sekali, tidak. Sering dia bangun. Bangunnya awal, bahkan tahajud dulu, istirahat sebentar, menjelang subuh dia bangun, itu sengaja istighfar. Amalan di waktu sahar, salah satu yang disebutkan Quran adalah banyak beristighfar di waktu sahar. Itu amalan orang disebut oleh Quran sebagai bagian dari ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Dia rajin dia bangun. Nah,
Cara mengamalkannya begini. Ini saya pernah ajarkan ke beberapa kawan-kawan dan kita praktekkan juga. Dan itu insya Allah kalau dibawa ke rumah tangga, tenang Pak, damai gitu. Enak suasananya. Kan kalimatnya jamak di situ. Hum. Jamak. Bukan satu dua orang, semua. Itu Allah mendorong, ayo bangun. Bangun malam biasa. Sujud misalnya aja. Suami bangunkan istri, bangunkan anak-anak. Itu akan terasa keindahannya. Kalau nggak percaya silakan. Nabi Ismail itu saking pentingnya sholat, terutama sholat di waktu itu sampai minta keluarganya bangun. Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kakek Nabi yang ke-29. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'an, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'ruf, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail. Alaihissalam. 29. Coba ulangi. Oke. Itu beliau masih minta keluarganya bangun sholat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Surah Maryam. Ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan beliau terekam, kata Allah, disampaikan pada Nabi Muhammad, terekam pernah memerintahkan keluarganya bangun salat. Salat. Minta. Makanya Nabi kemudian membiasakan itu. Nabi bangunkan bahkan menantunya Ali. Ali bangun. Kerana wajah. Salat. Fatimah bangun. Bangun. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Di waktu sehari istighfar. Istighfar. Dan tidak ada yang paling indah, Pak, ketika Anda duduk dengan pasangan, suami, istri, ayah, ibu, anak. Suami mulai membuka, mohon maaf ya, selama ini mungkin aku banyak salah. Aku belum jadi suami yang baik. Anak-anak maafkan ayah, ayah belum jadi ayah yang baik. Ya Allah ampuni saya. Kalau dosa yang hadir di keluarga adalah karena kesalahan saya. Lalu dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istrinya mengatakan, Pak maafkan mama juga, belum jadi istri yang baik. Anak-anak maafkan, belum jadi mama yang baik. Mungkin mama wafat di hari ini, belum jadi sempurna. Ya Allah ampuni saya, yang mungkin dosa di keluarga karena kesalahan saya. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Lalu anak-anak mulai berkata, yang paling hebat ketika si kecil berkata, maafkan Anda juga, sampai hari ini belum bisa ngasih mahkota, belum jadi anak yang baik. Lalu semuanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Maka apa yang terjadi? Seketika diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk semua anggota keluarga itu. Wa man istaghfara li, hadis qudsi, tabaqah pertama, tingkat pertama yang menerima hadis ini dari Nabi, 30 orang sahabat senior. Kata Nabi, ketika ada seorang hamba, hadis qudsi, wa man istaghfara li, yang istighfar di waktu itu, ghafartulah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Kalau dosa sudah diampuni, rumus istighfar yang mengatakan semua doa walaupun belum diminta seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya silakan. Itu kalau tiap hari dibiasakan, tidak ada kesalahan yang tertanam di rumah tangga, semua tenang. Hilang aja gitu. Dan tenang di hari itu, kalau setiap hari enak. Semua mengoreksi, semua mendekati Allah, dan nanti Anda akan rasakan dampaknya ada kemudahan dalam kehidupan. Itu satu. Yang kedua, duburi shalawatil mafruḍah atau maktubah, di setiap penghujung sholat fardu. Di setiap penghujung sholat fardu, akhir sholat fardu. Ingat, bukan sholat sunnah ya, bukan sholat sunnah. Akhir sholat fardu. Letaknya sebelum salam. Oke. Sebelum salam. Dalilnya dari mana taunya ini? Hadis riwayat Muslim. Mawar hadis 588. Yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk Islam, ini mu'alaf. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, Majusi, pindah Kristen. Kemudian masih mencari-cari sampai bertemu Nabi di Madinah, masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kurang lebih usia Nabi 60 tahun. Jadi Nabi sudah agak lemah, kalau sholat kakinya bermasalah, makanya turunnya beliau menggunakan telapak tangan saat turun. Pernah saya bahas di pertemuan yang lalu ya. Kalau teman-teman review, Anda temukan kalimat itu. Kemudian yang paling hebat begini, karena sadar beliau itu baru belakangan masuk Islam,
keduluan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya, maka perhatikan prinsip para sahabat ketika mereka merasa terlambat dibandingkan yang lain. Maka apa yang dikatakan Abu Hurairah, saya akan gunakan sisa hidup saya untuk menyusul kawan-kawan saya. Dia susul. Jadi yang teman-teman sahabat Abu Bakar, Umar, mungkin belajar dengan Nabi sehari, nggak setiap hari Pak, Bu, dengan Nabi. Nggak setiap hari. Mungkin dengan Nabi 2 jam, 3 jam, ya, ada yang ikut ta'lim saja. Kan mereka juga berbisnis. Abu Bakar bisnis, Uthman bisnis, nggak setiap waktu ketemu Nabi. Ya, Abbas paman Nabi bisnis, makanya beliau ta'lim itu nggak setiap waktu. Nabi punya majelis ta'lim, hari Kamis khusus untuk ibu-ibu, akhwat. Selebihnya nanti ikhwan. Nggak setiap waktu Abbas bisa ikut ta'lim. Tapi setiap akhir pekan liburnya mampir ke majelis Nabi sampai hafal 200 hadis. Tapi yang hebat begini, kalau saya masih ada kesibukan begini untuk bisa berinfak, jadi mereka itu bisnis itu untuk bisa zakat, bisa infak. Yang dikejar akhirat juga. Itu prinsipnya. Kalau saya nggak hafal hadisnya, anak saya yang mesti hafal. Kalau saya nggak dapat Qurannya, anak saya yang dapat. Maka kalau beliau sedang pergi dan tidak bisa ke majelis ilmu, maka anaknya Abdullah kecil yang disimpan di majelis ilmu. Karena itulah nanti ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itu waktu dititipkan itu, teman-teman, itu masih ada yang merangkak. Ya, masih merangkak. Bahkan kadang dibelai oleh Nabi, karena anak sering dibawa ke majelis ilmu, majelis ta'lim, maka kesenangan dia pun ke majelis ilmu akhirnya. Senang dengan ulama, senang dengan ustaz, senang dengan Nabi. Di anak itu gimana dibiasakan orang tuanya. Anda ajarkan dari kecil kalimat baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang keluar di lisannya. Saya pernah lihat tahun lalu kurang lebih, ada anak tuh mau disuntik. Anak kecil. Begitu mau disuntik yang keluar kalimat thayyibah. Astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Anak kecil. Ya, tapi kalau dikasih mainan ya itu yang keluar. Yotayo, yotayo. Salah sih tidak ini. Sebab mungkin ada beban ekstra kita untuk bisa mendidik mereka. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi Abu Hurairah kemudian masuk Islam, prinsipnya saya mesti nyusul. Disusul sampai beliau jadikan semua waktunya untuk mendampingi Nabi. Karena merasa Nabi di penghujung waktunya. Akhirnya kemanapun dikejar. Nabi ke rumah, nunggu dekat rumahnya. Kemudian keluar rumah diikutin. Maksudnya gini, kalau sahabat nunggu di majelis ilmu Nabi, beliau pengen tahu dari sejak Nabi keluar rumah bagaimana jalannya. Kalau dipanggil bagaimana nengoknya. Kalau sholat bagaimana caranya. Jadi saking ingin dan nyusul dan mengikuti semua ajaran Nabi karena melihat nih manusia terbaik yang pernah hadir di zamannya, maka diikuti setiap langkahnya. Sampai-sampai kata Nabi, buka sorbanmu. Dibukalah sorbannya, dihamparkan, didoakan oleh Nabi, pakai lagi. Ketika dipakai kembali, kata Nabi, engkau diizinkan oleh Allah setelah dibacakan apapun seketika akan hafal. Gitu. Didoakan oleh Nabi, jadi tahu ini ahli ilmu. Karena itu ketika didoakan, dipakai kembali, apapun yang dibacakan kepada beliau seketika hafal. Yang mewarisi ini nanti Al-Imam Al-Bukhari. Nanti ibu saya sarankan, ibu cari buku tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari, ibu perhatikan amalan ibunya. Karena single parent. Jadi nanti sudah meninggal, bapaknya, kemudian anaknya matanya buta, ibunya melakukan amalan, itu berdampak kepada anak. Dari mulai anaknya sembuh dari kebutaannya sampai punya kepintaran luar biasa. Imam Al-Bukhari itu sekali baca seketika hafal. Saya tadi cerita di Tanah Kusir. Jadi Al-Bukhari saat muda dikenal ahli hadis, diundang ke Irak pusat ilmu oleh 10 ulama. Undangannya silaturahim. Begitu masuk ruangan kosong, nggak ada apa-apa, cuman ada kursi satu di tengah begini, dikelilingi ulangan 10 letter O. Apa yang terjadi? Ternyata diuji. Satu orang ulama menguji beliau dengan 10 hadis yang diacak semua sana dan matanya. Jadi nggak tersusun rapi, diacak. Satu orang mengatakan, ada hadis bunyinya begini, sampai 10. Menurut kamu, apakah hadisnya benar atau tidak? Kata Al-Bukhari, sebentar, selesaikan dulu 10-10-nya baru saya jawab. Ini 10 orang selesaiin dulu 100 hadis. Begitu sudah selesai, dijawab oleh beliau dari urutan pertama sampai yang terakhir tanpa salah sedikit pun. Sejak saat itu mendapatkan gelar Imamul Muhadditsin, kita sebut Imam Al-Bukhari. Dari situ peristiwanya. Nah, kembali ke hadis tadi, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai hafal 7.000 hadis. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya begini,
Kenapa Ali saja yang menantu Nabi hafal tidak lebih daripada 2000 hadis, kok Abu Hurairah dapat 7000? Jawabannya gampang. Karena sisa hidup Abu Hurairah itu digunakan untuk ngikutin Nabi terus. Sama dengan begini, ada anak 5 tahun hafal Quran, 50 tahun belum hafal. Kenapa? Karena anak itu memang fokus digunakan usia untuk menghafal saja. Jelas ya? Apa bunyi hadisnya? Idza tashahhada ahadukum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum, jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat. Fokus. Jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. Ya. Fokus teman-teman. Lihat sini. Ada 2 waktu dikabulkan doa dengan cepat. 1, ini saat waktu sahar. Yang kedua sesaat sebelum salat berakhir. Jika dalam posisi ini, tasyahud akhir sebelum salam, kita punya kesempatan untuk meminta apa yang kita mintakan. Saya yakin kalau Anda diberikan waktu misalnya, ada waktu 1 menit, minta apa aja dikasih. Mau minta apa? Wah, masa banyak tuh, minta kaya, minta karir, minta surga, ya kan? Minta suami soleh, minta istri solehah, minta anak-anak soleh, banyak semua minta. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni, oke, a'udzubika. 1, min adzabi jahannam. 2, wa min adzabil qabri. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Oke. 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke, ada 4 ya. Ya, kita turunkan satu-satu, terus kita bahas. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Ya, tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu. Ya, saya hapus sebentar. Bismillah. Ya Allah, sabar ya Allah. Alhamdulillah, pahala sabar cepat. Oke. 1. Bismillah. Izin ya, sambil nulis. Allahumma inni, saya yakin sebagian besar kita sudah mengetahuinya dan mungkin sudah mempraktikkan itu, tapi nanti turunan yang belum kita bahas. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1, berlindung dari siksa jahannam. 1, berlindung dari siksa neraka jahannam. Nanti saya bahas neraka jahannam itu apa supaya tahu betul. Ya. 2, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Siksa kubur. Nanti saya juga sedikit banyak, kalau ada waktunya masih ada, kita bahas di alam kubur itu seperti apa. Ya, dari keterangan yang Allah sampaikan, karena Allah yang Maha tahu. Kita kan belum tahu. Kalau pengen tahu ya cepat aja ke kuburan. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi kalau kita berlindung menyebut ini, wah, hoax, bulian, caci makian, gak akan ngaruh ke kita. Hilang, lewat semua. Ya. Fitnatil mahya, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah semasa hidup, juga saat wafat. Duh, kasihan banget nih, hidup di fitnah, wafat di fitnah juga. Oke, terakhir 4. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang paling buruk. Dan ini ujian keimanan yang paling dahsyat. Ya. Dan sebagian tanda-tanda kecilnya itu udah mulai nampak nih. Bukan tanda besarnya kita nggak tahu. Yang tanda-tanda kecil tuh menuju itu udah nampak. Buruknya fitnah dajjal. Di fitnah yang paling buruk. Dajjal. Syarri fitnatil masihid dajjal. Ad-Dajjal.
Ini seketika bisa merubah orang yang tadinya beriman tiba-tiba langsung jadi kufur seketika. Nanti kita cerita ya. Kalau sudah sampai ke nomor 4 kita cerita. Tadi ada 4 ini. Kata Nabi, minta setiap di penghujung kita selesai sholat sebelum salam. Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur, ya Allah dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat, dan dari ya Allah buruknya fitnah dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Nah, saking pentingnya ini, pernah ada seorang ulama besar. Bahkan Imam An-Nawawi itu mengambil riwayat dari ulama ini. Namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini punya anak. Anaknya sholat. Setelah selesai sholat, tanya bapaknya, kamu baca doa ini enggak tadi? Yang bapaknya sampaikan hadis dari Nabi. Kata anaknya, la. Aqra'ta fi salatik, kamu baca ini enggak? La, tidak. Kata bapaknya, ain salatak, kamu sholat lagi. Saking pentingnya doa ini, disuruh sholat lagi oleh bapaknya. Ya, diminta sholat lagi, saking pentingnya. Jadi ada perhatian orang tua yang sangat dalam. Orang tua pengen anaknya selamat dari fitnah. Orang tua pengen anaknya jadi soleh. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup bahagia? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya tidak soleh? Karena itu ketika tidak membaca ini, kata bapaknya, ulangi lagi sholatnya sampai kamu selesaikan doa ini. Oke, 1, kenapa penting kita membaca ini? Ya Allah, bebaskan saya dari neraka jahanam di kemudian hari saat pulang. Kita orang beriman, iman itu artinya yakin tanpa ragu. Jadi kalau setiap yang Allah berikan, yakin dulu. Walaupun belum paham, yakini dulu. Nanti dengan keyakinan itu, hikmah akan datang. Awas, jangan selalu mengandalkan logika ya. Karena kita ini manusia, punya keterbatasan. Di semua hal yang Allah tanamkan dalam manusia, itu punya batas. Contoh, mata punya batasan. Yang kita lihat besar sekarang, menjauh jadi kecil, bahkan hilang. Artinya, mata terbatas. Telinga punya keterbatasan. Sekian hertz dari bunyi, belum tentu bisa kita dengar. Semakin menjauh, semakin hilang bunyinya. Baik, pikiran punya keterbatasan. Yang tak masuk ke pikiran kita, nggak bisa kita cerna. Jadi kalau mata punya keterbatasan, maaf, telinga punya keterbatasan, kenapa akal tidak ingin punya batas? Pasti terbatas. Karena itu Allah berikan jalan. Iman dulu, nanti kalau sudah iman, hati dilembutkan, hikmah datang. Kalau hikmah sudah datang, akal akan mengikuti dan langsung paham seketika. Jelas? Karena itu, kalau berbicara tentang yang goib itu nggak tampak di depan kita. Kalau nggak tampak, akal nggak masuk. Karena akal itu hanya bisa kemudian memformulasikan yang tertangkap oleh indera. Yang kelihatan dicerna akal, yang terdengar dicerna akal, kan? Yang terasakan dicerna akal. Ini sekarang nggak nampak, nggak terasa sekarang. Bagaimana bisa dicerna akal? Karena itu yang dituntut iman. Di antara perkara iman itu ada kehidupan setelah kematian. Kita yakin itu. Karena kita yakin, maka mesti siap-siap. Gini logikanya. Teman-teman kesini kan mesti ada persiapan. Nggak semua orang tinggal di Bintaro. Ada yang di Jakarta, saya dari Bekasi. Mustahil kesini kalau nggak ada bekal. Mesti ada kendaraan, ada bekalnya, ada macam-macam. Ini baru ke Bintaro. Sekarang kalau Anda ingin keluar kota lebih jauh lagi, antar provinsi, Anda keluar negeri butuh visa, butuh paspor. Ongkosnya tidak sedikit. Itu masih di dunia, level dunia. Sekarang Anda ingin keluar dunia, orang mau ke bulan aja bayarnya udah berapa sekarang? Itu baru nyampe bulan, Anda pengen ke surga. Firdaus lagi bersama Nabi. Ongkosnya mana? Bekalnya apa? Maka Allah turunkan amalan-amalan. Sama persis ketika itu tidak ada, maka jangan berharap Anda bisa datang ke sini. Jangan berharap Anda bisa ke bulan. Jangan berharap Anda bisa jalan, bisa haji, bisa umrah dan sebagainya. Maka kata Allah, jika orang pun pulang tak punya persiapan, dia gak bisa ke surga. Tempatnya kemana? Hanya ada 2 tempat. Satu ya neraka. Yang kedua A'raf. A'raf. Makanya ada surat Al-A'raf, surah ke-7. Intisarinya di ayat ke-45 sampai 47. Ya. Al-A'raf itu yang belum ke surga, yang tidak ke neraka.
Jadi bekal ke surga belum cukup, ke neraka pun amalan nggak banyak-banyak amat dosanya gitu. Di 50-50, ini 50, ini 50. Tempatnya di sini. Dia bisa melihat semua yang di surga, tapi tak sanggup mendengar yang di neraka. Itu bahasa Qurannya. Tak sanggup mendengar, apalagi nengok. Logikanya begini, teman-teman malam nih 2:30 keluar dari hotel ini, tiba-tiba di atas pohon ada suara. Hihihi. Nengok nggak? Hah? Apa? Pasti anda lari. Anda dengar suara itu udah lari, apalagi neraka. Orang teriak semua. Makanya kata Quran, nggak sanggup mendengar yang di neraka, tapi banyak mengamati yang di surga. Dan dengan rahmat Allah, maka dipindahkanlah dari sini ke surga. Setelah hisab selesai, 1 harinya 1000 tahun. 1 harinya, nunggu di sini. Kalau nggak cukup ke sini, nggak cukup di sini, ya mampirnya ke sini. Tapi ada satu tempat di sini yang nggak bisa keluar lagi. Namanya neraka jahanam. Di neraka itu dibagi 2. Neraka yang jahanam dan bukan jahanam. Ya bukan jahanam ya neraka juga, seneraka-nerakanya gitu kan. Ini paling ringan nih, yang paling ringan ini. Neraka paling ringan, tapi jangan diringan-ringankan ya, neraka juga gitu. Itu di Quran surah keempat ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Nanti Anda akan tahu di ujung apa yang saya maksudkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah mengikuti petunjuk kami, sulit. Kafar itu teman-teman ada 3 jenis. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Kalau kafar, itu perbuatan menyimpang. Dikeluar dari petunjuk Allah, ya Allah. Dikerjakan bisa oleh non-muslim, disuruh sholat, nggak sholat karena nggak ada iman kan. Bisa juga oleh orang yang mengaku muslim. Orang Islam tapi nggak mau sholat. Orang Islam nggak mau zakat. Itu disebutnya kafar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan yang dikerjakan sama dengan orang yang tidak beriman. Dia mengatakan beriman tapi nggak mau sholat. Orang nggak beriman kan nggak sholat. Nggak beriman nggak zakat. Dia pun ikut-ikutan begitu. Maka disamakan kalimatnya dengan kafar, bukan kafir. Jadi dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan maksiat yang selevel dengan pelanggaran yang belum beriman. Karena itu ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu zakat, kamu infak, kamu bersyukur. Tapi kalau kamu kufur, bukan keluar dari Islam, cuman dia nggak mau zakat. Jelas? Nah, orang-orang ini kalau di dunia mengaku muslim tapi anti sholat, anti zakat, anti puasa, dia mengatakan dirinya muslim, tapi sulit beribadah, maka akan ditimbang. Kalau timbangannya banyak buruknya dan baiknya itu hanya sedikit, maka dia akan dicuci dulu di neraka untuk membebaskan yang kotor-kotornya. Nah, mana masuknya? Masuknya di nomor 4 tadi, Quran surah keempat, ayat ke-56 tadi. Istilahnya kafar. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang ingkar, sulit mendengar apa yang aku sampaikan, aku arahkan, saufa nuslihim nara. Nanti yang paling ringan itu akan ditarik oleh malaikat penjaga neraka langsung ubun-ubunnya. Dan maaf ya, malaikat penjaga neraka itu udah nggak punya selera humor. Nggak ada candanya. Quran surah 66 ayat ke-6. Ya, saya mohon maaf saya lepas kacamata supaya saya nggak jelas. Ini saya nggak jelas lihatnya. Nggak jelas, jadi saya bisa enak aja ngelihat kemana-mana. Ya, itu nggak ada humor. Ghilazun shidad, bengis, keras. Nggak ada ngajak bercanda. Ke neraka yuk, nggak, tarik aja dia. Ya. Yang ditarik apa ya? Ini ubun-ubunnya. Bagaimana cara nariknya? Nusli itu kalau dalam bahasa Arab standar itu dicelupkan. Pernah bikin teh celup? Gini kan? Masukkan, angkat, masukkan, angkat ya. Nanti ada malaikat yang tugasnya angkat celup, angkat celup, angkat celup, angkat. Itu sekali celup. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sekali dicelupkan, itu hancur semua tubuhnya plus kulit-kulitnya. Diangkat sembuh lagi supaya merasakan azab yang baru. Setiap dimasukkan sehari sama dengan 1000 tahun rasanya. Jadi kalau ada yang masuk 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari rasanya. Alhamdulillah. 1 detik sama dengan 48 hari. Itu neraka biasa. Sekarang neraka jahanam. Jahanam itu, maaf ya, saya kembali ke yang biasa dulu. Tapi kalau dia ada di sini dan ada iman dalam jiwanya, itu dihapuskan dulu, semua kotorannya dicuci. Di hadis Al-Bukhari disebutkan, baru kalau sudah selesai dipindahkan ke surga. Tapi jangan coba-coba karena dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau neraka jahanam, dia nggak bisa keluar. Dan tempatnya di paling dasar neraka. Yang tadi saya sebutkan Quran surah 4 ayat 56 itu paling atas neraka. Yang ini paling dasar.
Tadi saya barusan baca hadis di perjalanan. Ada Nabi sedang ngobrol dengan sahabat, tiba-tiba datang bunyi, bus, jatuh. Kalau kita meteor lah sekarang jatuh. Kata Nabi, tahu nggak kalian bunyi apa itu? Sahabat jawab, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, ini Nabi ngasih ungkapan. Ya, ngasih ungkapan, itu semisal batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam. Ke dasarnya, untuk melempari ahli neraka jahanam. Perhatikan, batu itu dijatuhkan 70 tahun lalu, baru nyampe sekarang. Artinya, jarak dari atas neraka sampai ke neraka jahanam itu 70 tahun. Saking dangkalnya di atas di bawah ini. Keraknya paling bawah itu. Itu ketika dilemparkan itu, saking jauhnya, udah nggak bisa keluar. Bagaimana siksa yang paling dasar di neraka jahanam? Teman-teman sekalian, wah, sudah. Kalau ini, dia belum masuk ke neraka saja, digambarkan dalam hadis sahih, masuk alam kubur, sudah ditampakkan nerakanya dari pagi sampai petang. Itu yang terjadi pada Fir'aun di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46. Quran surah 40 ayat 45 sampai 46. Saya ingatkan dari sekarang supaya kita punya persiapan. Jangan semua dunia disiapkan. Alam kubur yang kita akan lalui kita nggak siap-siap. Itu niscaya kita pulang loh. Hari ini mungkin kita wafat. Apa persiapan kita? Antum masih mau main-main? Silahkan saja, saya sudah pernah sampaikan. Saya mungkin bisa berkata, ya Allah dia kawan saya, ya Allah dia saudari saya. Saya bisa katakan demikian. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak ketika Anda sendiri tidak menolong diri Anda. Saya bisa katakan dia sahabat saya, ya Allah. Tapi kalau Anda nggak pernah usaha, bagaimana saya bisa memohon? Malu gitu kan? Ya, jadi kita mesti berusaha. Ada kehidupan setelah ini. Ada kematian setelah kita hidup. Ada sesuatu yang harus kita siapkan. Mau sampai kapan kita hidup dengan dunia yang bergelamuran? Ya, kata Allah nikmati. Sayangi silahkan nikmat. Kata Nabi nikmati dunia. Senikmat-nikmatnya, senyamannya hidup yang enak. Rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat. Baca Quran. Karena kita pulang. Dan amal kita yang kita bawa bukan rumah kita. Tunjukkan pada saya, mana orang wafat yang bawa rumahnya? Tunjukkan. Mana orang wafat yang bawa handphonenya? Mana orang wafat bawa kerudungnya? Mana orang wafat bawa koleksi pakaiannya? Nggak ada. Kita pulang bawa amal kita. Ini saya tuh kadang-kadang sampai sekarang masih bingung. Orang tuh tahu mau wafat, tapi nggak siap-siap. Udah tahu mau meninggal, tapi masih main-main. Silakan kita nikmati semua pekerjaan kita, tapi beramal. Harta, ayo sekaya-kayanya. Jangan nanggung jadi orang paling kaya. Supaya bisa berzakat, supaya bisa infak, bisa sedekah, bisa berikan pendidikan pada anak-anak, supaya pintar, soleh, jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, diproduser bikin film-film Islami. Ayo cepet, jangan tanggung. Belajar yang tinggi, yang pintar, supaya bisa bikin yang baik-baik. Jadi politisi, supaya bikin kebijakan yang baik-baik. Silahkan. Tapi kita pulang. Kita pulang. Itu yang paling penting. Karena itu mesti siap-siap saat pulang ke sini nih. Ini di alam kubur kata Allah, kalau ahli neraka jahanam, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah kasih contoh kisah Firaun. Kata Allah, kalau kalian belum sadar, aku tunjukkan. Firaun itu sepakat semuanya. Mau yang Kristen, mau yang Yahudi, ada kisah Firaun di dalamnya. Farao. Artinya, itu terjadi. Dan semua sepakat bahwa Firaun tenggelam di lautan. Artinya, terjadi. Bahkan muminya masih ada sekarang. Artinya, nyata. Dan kisahnya detil disebutkan dalam Al-Quran. Artinya, Al-Quran kitab yang paling benar. Kalau bukan bersumber dari Allah, maka dari siapa lagi bisa mengisahkan tentang Fir'aun yang jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa 2000 tahun. Maka sisi mana lagi yang kita ragukan dalam Al-Quran? Dan bagaimana lagi cara Allah meyakinkan kita bahwa Allah Tuhan yang benar? Nah sekarang kata Allah, dengan kisah yang sama, jadi kalau gini, kalau kita ingin menguji, kalau di sini benar, kan kecil kemungkinan salah kan? Sekarang Allah sampaikan Fir'aun, kisahnya benar. Tenggelam di lautan, kisahnya benar. Jadi mumi, kisahnya benar. Dan disebutkan oleh Allah, dalam keadaan mumi itu pun, itu disiksa di alam kubur. Kubur itu maksudnya, awas, yang dimaksud kubur itu alam setelah wafat. Bisa jadi di dalam tanah, di kubur standar. Ada yang mungkin dibakar, ada yang mungkin di laut tenggelam. Jadi kubur itu artinya alam yang setelah wafat. Jelas ya? Baik, tempatnya disebut barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada dunia, ada akhirat, pemisahnya disebut barzakh. Itulah alam kubur. Alam setelah kematian. Jadi kalau Firaun kan nggak dikubur. Jangan dipahami di dalam tanah. Maksudnya pindah dia dari alam hidup ke alam mati. Nah saat matinya ini, itu ditampakkan oleh Allah neraka pagi dan petang, neraka jahanam. Saya pernah didebat oleh orang liberal begini berkata, Ustaz nggak ada siksa kubur. Yang ada itu tidur. Saya bilang, Mas sini.
Kalau orang mimpi buruk dalam tidur, Anda mimpi ketemu kuntilanak, saya bilang. Mimpi buruk, bukan? Buruk. Bangun tidak? Bangun saya. Nah sekarang, Anda mimpi ketemu pocong, nggak bisa bangun-bangun. Tersiksa nggak? Sekarang ada orang mimpi ketemu neraka, nggak bangun-bangun. Sampai kiamat. Bukan itu siksaan?